Lihat aja pada saat di Sungai Yordan itu kan. Ini saya tertarik dengan judulnya ini. Bapak itu di atas kan, Bang? Iya, tapi apa tuduhan ke Paulus kan tidak pernah. Tuduhan ke Bapak Paulus. pastinya Bang Suma. Bapak itu tidak pernah terlihat dan tidak bisa didengar. Bapak itu pastinya tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, itu pastinya. Semua sepakat itu. Tapi kecuali menurut Yohanes dan Zio. Tapi menurut Paulus, bapaknya sudah menjadi daging, menjadi manusia dia. Berarti sudah bisa dilihat. Iya. Firman, bukan Bapak. Bapak. Firman itu, Bapak itu siapapun. Bapak, saudara, bapak, ayah, datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8 gitu loh. Jadi sang ayah datang tidak mempertahankan kemudian keayahannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Jadilah ayah ini jadi manusia, Bang. Kayak mana ceritanya? Masya Allah, Bang. Menangis lagi. Menangis. Bukan itu Bible, saudara. Bible-nya yang menuliskan kayak gitu. Oneness, apapun itu tak ada cerita. Bible yang menceritakan itu Bible. Coba Anda baca di dalam Efesus 2, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda baca di situ. Dewa datang mengosongkan dirinya, lalu dewa ini mengambil rupa manusia, jadilah dia Yesus. Jadi Yesus ini adalah dewa yang menjelma menjadi manusia, gitu, Bang. Oh, Bang Suma, mohon izin, kalau saya ajak Bang Suma untuk tinggalkan agama sejenak bisa tidak? Boleh, silakan. Kita main Silakan. Oke, kita tidak perlu bahas agama di sini. Oh, gitu ya. Ya udah, silakan. Mari kita gila berdua. Yuk, silakan. Mau pula tuh dia. Itu tertawanya kan yang baru selesai bicara Bang Suma, itu tertawanya untuk Bang Suma atau untuk saya itu? Untuk saya lah. Nah, silakan. Oke. Dia ketawa. Bapak itu ketawa buat siapa, Pak? Pak Martin. Pak Martin barusan ketawa buat apa? Buat siapa? Buat host. Isinya ceritakan aing kayak. Gini, maksud saya ini. Oh, gimana, Bung? Gimana? Maksud saya ini kan apa namanya? Selama ini sudah bertahun-tahun dengan diskusi yang firman jadi manusia kan begitu terus. Iya. Coba kali ini kita main logika lah, jangan pakai itu, jangan pakai dalil, jangan pakai ayat Alkitab dulu. Iya. Yesus ini sebenarnya siapa sih? Yesus itu makhluk. Pastinya. Dan semua Kristen mengakui itu, Bang. Nah, pastinya. Oke, sekarang Tuhan makhluk atau bukan? Tuhan itu apa? Sesuatu yang diyakini, belum pasti itu, Bang. Ya, itu makhluk atau bukan, Bang? Tergantung si yang meyakini. Enggak. Anda tadi mengatakan tanggalkan dalil. Kita pakai logika. Kenapa Anda bawa orang lain? Kan cuma kita berdua nih ceritanya nih. Gini, kita berpatokan. Lu dan gue. Oke? Jadi gini, kita berpatokan pada definisi di KBBI bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini. Artinya kembali kepada pribadi, tidak bisa dipaksakan di situ. Begini, jangan. Begini. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan, berarti kita berbicara tentang sang penguasa alam semesta ini kan, benar nggak? Tetapi itu berdasarkan keyakinan, Bang. Justru karena itulah kita dihadirkan di sini, karena kita sedang berbicara keyakinan tanpa dalil. Baik, oke. Oke, kalau dalil aja Anda tinggalkan, jangan pula Anda mengambil di KBBI. Sekarang maksimalkan mesin penggerak otak yang ada pada diri saudara untuk kemudian menyusun strategi Anda untuk menjabarkan tentang Tuhan terkait Yesus, terkait dengan pernyataan saya tadi. Baik. Kan gitu.
Nah, bahwa dewa sudah berinkarnasi menjadi manusia. Coba, gimana tuh? Oke. Saya rasa kita semua ini sepakat bahwa sang pencipta alam semesta ini kan tidak bisa dilihat dan didengar, Bang. Pasti itu. Ya, Semua ya. sepakat. Nah, sekarang kalau kita berpatokan bahwa sang pencipta ini tidak bisa dilihat dan didengar, bagaimana ceritanya yang tidak bisa dilihat dan didengar ini kemudian bisa kita kenal sekarang? Oke. Anda pernah melihat lemari? Oke. Pernah dong. Lemari yang bagus akan menghantarkan pemikiran kita kepada satu objek di belakang lemari, yaitu pembuatnya. Maka kita akan berpikir yang membuat lemari ini sudah pasti ada. Dan karena lemari ini ukirannya bagus, bentuknya bagus, ya, catnya bagus, maka cakupan berpikir kita ada pada poin bahwasanya yang membuat meja ini pasti pintar, cerdas, ahli. Setuju nggak di situ? Setuju nggak? Hubungan lemari dengan meja ini apa? Coba ulang, saya belum tangkap analogi. Oke, ketika saudara melihat sebuah lemari, lemarinya cantik, cara membuatnya itu unik, maka yang muncul di benak kita, terlepas dari keyakinan keagamaan, adalah bahwa yang membuat meja ini pasti ahli. Betul atau tidak? Lemari dengan meja, yang membuat meja. Ketika Anda melihat meja itu cantik, meja itu bagus, pasti Anda akan berpikir bahwa yang membuat meja ini ahli, pintar, cerdas. Betul? Tidak, maksudnya kaitan meja dengan lemari tadi apa, Bang? Saya belum tangkap, Bang. Tadi katanya tinggalkan dalil agama. Sekarang ternyata yang terbuang bukan cuma dalil agamanya, akal Anda juga ikut terbuang, Bang. Tidak, maksudnya Sekarang yang tersisa cuma mulut aja kurasa. tidak. Sekarang Maksudnya, saya kan bertanya sama saudara, Anda pernah melihat sebuah lemari tidak? Pernah. ya. Ketika lemari itu bagus, pasti Anda berpikir yang membuat lemari ini pasti ahli di bidangnya. Betul? Betul. Anda berpikir bahwa ada yang membuat meja ini. Betul? Meskipun Anda tidak melihat pembuatnya, Anda yakin bahwa ada yang membuatnya. Betul? Sabar. Betul? Sabar. Saya Atau agak meja- sulit memahami ini. Coba. Atau meja itu ada dengan sendirinya atau ada yang mengadakan. Sabar. Ini saya kesulitan memahami, Bang. Jujur saja. Kaitan dengan lemari dengan meja ini apa? Sabar. Saya tidak membawa meja loh, Cak Ayu. Saya nggak pernah menyentuh meja. Saya cuma mengatakan lemari loh. Ketika Anda melihat lemari tanpa melihat yang membuatnya, pemikiran Anda akan dihantarkan pada cakupan yang membuat lemari ini pasti ahli di bidang pembuatan lemari. Betul atau betul? Pastinya, tetapi Udah sampai situ aja dulu. Nah, alam semesta ini begitu indah, Bung. Danau, gunung, awan, semuanya indah. Suaranya hilang, Gurunda? Atau ini ngelek? Atau suara Gurunda hilang ya? Coba teman-teman di-spill. Hilang. Oh, hilang suara Gurunda. Hanya berakal akan sampai kepada Tuhan dengan melihat alam semesta. Makanya ya hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Tuhan. oke, Bang. Itu kalau penjelasan itu dulu. Kalau dengan mengenal pencipta itu dengan melihat alam semesta dan sebagainya itu penjelasan kepada kita yang sekarang sudah mengenal agama. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sebelum mengenal agama? Ini kita nggak usah bawa agama, saudara. Makanya saya bawa lemari tadi itu, dan Anda tanpa membawa agama, Anda mengiyakan bahwa ada yang membuat lemari ini. Pasti itu pasti. Nah, pasti alam semesta ini tanpa kemudian agama, akal kita akan sampai kepada keadaan ada yang membuat ini semua.
tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Syukran sahabat B. Ya, Betul itu ya? kan, ya itu kan sebatas di keyakinan kita, Bang. Bagaimana dengan orang ateis? Nah, itu ya, itu sebatas di keyakinan, bukan akal itu. Keyakinan, kepercayaan. Bukan, kok bukan akal pula? Gimana Itu ceritanya? keyakinan, Bang. Keyakinan. Akal yang menghantarkan kita kepada keyakinan. Enggak. Keyakinan itu tidak perlu akal. Hei, mati meja. Mati. Tuhan di definisi di KBBI saja mengatakan bahwa keyakinan. Katanya tadi nggak bawa dalil. Saya ada. Kok bawa dalil KBBI? Iya, karena Tuhan itu kan kecuali sudah ada yang bisa melihat dia, baru kita main akal. Tapi kalau sebab belum ada yang melihat dia, berarti itu kita main di keyakinan saja. Ini kan kita berbicara mengenai Tuhan itu ada atau tidak ada kan? Iya, itu berarti kita bermain di keyakinan, Bang. Tidak bisa akal itu. Akal, saudara. Sekarang kamu pegang HP. Kamu pegang HP sekarang ini. Dan kamu yakin. Dan kamu percaya. Dengan akalmu. Bahwa ada yang membuat HP ini. Tanpa kamu melihat yang membuatnya. Betul? Iya, yang pastinya analoginya tidak pas dengan ketika suara Bang Suma yang saya dengar di sini. Bukan Bang Suma yang membuat HP ini kan? Saya tidak berbicara mengenai suara. Anda tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Saya berbicara HP, saya tidak berbicara mengenai suara saya, Bung. Ya, gini, analoginya tidak pas. Analoginya tidak pas gini, Bang. Ketika Abang berbicara di sini yang saya dengar itu suara Bang Suma, bukan Bang Sumanya kan? Analogikan. Saya tidak berbicara mengenai suara, Tante Girang. Yang saya tanya ini, yang saya bahasakan ini HP. HP yang ada di tangan Anda, pasti ada yang membuatnya meskipun Anda tak melihat yang membuatnya, betul? Betul sekali, setuju. Nah, begitulah Tuhan. Tanpa dia harus menjadi bayi, menjadi manusia, orang berakal udah sampai pada ketuhanan. Tuhan itu pasti ada, mutlak ada. Kenapa? Karena alam semesta ini ada. Gini. Kalau analogi HP ini kan Jangan ditombak teman-teman, nanti nggak diskusi loh. Jangan ditombak. Syukron Bang P. Gini. Kita kalau bermain logika tidak bisa analoginya begitu, Bang. Karena kalau menganalogikan pembuat HP ini kan kita tahu siapa pembuat dengan jelas kan. Pembuat TikTok. Anda tahu siapa yang membuat HP ini yang Anda pakai? Iya. Siapa? Satu menit. Ada apa saya ketik di Google pasti saya tahu orangnya. Ada berarti kan? Pasti adanya. Ada. Begitulah Tuhan. Alam semesta ini ada. Dengarkan saudara. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Itu pasti itu semua orang beragama pasti meyakini itu. Berarti Tuhan itu ada tanpa kita harus melihat wujudnya. Ya, tanpa kita harus melihat hakikatnya. Baik. Tapi persoalannya begini, Bang. Persoalannya kita sama-sama meyakini bahwa pencipta alam semesta ini tidak bisa dilihat dan didengar. Kita semua sudah meyakini itu. Tapi terus bagaimana level kita sekarang? Bagaimana kita? Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak bisa dilihat di bumi ini. Sekarang kita naik level. Oke. Siapa Yesus itu? Baik. Gini. Yesus ini dalam Alkitab itu bahwa dia ada sebelum semua alam ini ada, semua alam semesta ini ada. Maksud Anda ingin menjual Yesus bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri? Bukan. Anda ingin menabrak level pertama tadi? Sabar dulu, Bang, sabar. Gini, Yesus berkata dia ada sebelum semuanya ada. Maksud Anda menyatakan itu apa? Gini, selama ini kan perdebatan soal kata firman ini Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Jadi kita sudah masuk ke dalam ranah dalil. Bagaimana ini? Kita kembali. Oke. Kenapa enggak level 2-nya ini tanpa dalil? Oke, baik. Oke, siap. Gini. Silakan. Yang pertama tadi kita sepakat bahwa sang pencipta alam semesta ini dengan bermodalkan keyakinan bahwa kita percaya dia yang menciptakan semua ini kan. Oke, selesai. Sekarang bagaimana sesuatu yang kita yakini tidak bisa dan
tidak bisa dilihat dan didengar, kemudian bisa kita kenal, Bang. Bagaimana kita berbicara sesuatu yang tidak dilihat dan didengar ini bisa berinteraksi dengan semua ciptaannya. Nah, sementara kita percaya juga bahwa ketika sang pencipta ini berkomunikasi langsung dengan penciptanya, pasti penciptanya ketika pencipta ini berinteraksi langsung dengan semua ciptaannya, pasti yang diciptakan akan hancur gitu. Nah, jadi kemudian bagaimana bentar Tin, Chris lu turun dulu terus naik lagi, lu kena report nanti, kena rungkat lu. Turun dulu terus naik lagi ya, Tin. Chris turun dulu terus naik lagi ya. Jangan ditombak dong teman-teman ya. Aduh, mohon bantuannya, jangan ditombak ya. Turun dulu Chris, ntar naik lagi. Oh iya, iya. Atau enggak ada yang digedein aja ya Gurunda ya, biar aman ya. Ya lanjut dulu Gurunda. Iya. Tadi level pertama berbicara mengenai Tuhan, menanggalkan dalil Islam, dalil agamanya Kristen. Sepakat kita di situ. Tuhan di dunia ini tidak bisa kita lihat. Nah, selesai perkara, naik level. Siapa Yesus? Dia mencoba menarasikan kemudian Yesus ada sebelum Abraham ada. Tujuannya apa? Lari lagi dia, Yohanes 1:1. Artinya dia terpenjara dengan konsep awal. Level awalnya tidak bisa kemudian menolongnya untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Karena dia sudah mengaminkan Tuhan itu tak terlihat, Tuhan itu tak terdengar. Bukti adanya Tuhan adanya alam semesta ini. Tiba-tiba satu benih atau satu butiran debu yang ada di atas alam semesta ini justru dijadikan sebagai penggambaran Tuhan yang tak nampak dan tak terlihat itu dan tak terdengar itu. Ini menggelikan saudara-saudara. Apakah itu personalnya aja yang mengatakan itu? Enggak. Ini konsep. Seluruh Kristen akan terhantar, akan terbawa dalam konsep itu. Bahwa ketika ia mengatakan Tuhan tak terlihat, Tuhan tak terdengar, alam semesta bukti adanya Tuhan. Sebentar ketika perdebatan atau perdiskusian, kajian lintas agama itu kemudian kita lanjutkan pada level berikutnya, stasiun berikutnya, maka orang-orang ini akan kehilangan akal seketika. Kenapa? Terlanjur Kristen. Hubungannya, Kristen sudah didoktrin Yesus manusia Yesus, Yesus manusia Yesus, manusia Yesus ini adalah Tuhan. Bonyok enggak tuh? Hancur. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena pada level kedua dia buta, tuli, bisu. Seibarat seekor binatang mendengarkan suara, tak mengerti apa makna suaranya. Bahkan suaranya sendiri pun cuma didengarkan dan tak mengerti apa yang keluar dari mulutnya. Itulah Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah, lebih rendah dari hewan. Diberi akal, tapi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan pencipta langit dan bumi, akal seketika menjadi bubur basi, tak berfungsi seketika, terjebak dari angan-angan dan khurafat yang dibentuknya sendiri. Itulah kelebihan Islam dibandingkan agama di luar Islam. Ketika berbicara mengenai konsep pencipta, Tuhan dalam hal ini, Sang Khalik, Islam itu tidak pernah lepas daripada koridor akal. Makanya agama yang betul, iman yang benar adalah iman yang selaras antara kitab sucinya dengan akalnya. Hendak kemana perginya nanti saudara kita itu? Membawa Yesus. Hendak kemana perginya? Kira-kira mau dibawa kemana Yesus ini? Di level kedua atau stasiun kedua dalam pembincangan perdebatan lintas agama. Yesus mau dibawa kemana?
Alam semesta bukti adanya Tuhan. Yesus bagian dari alam semesta. Adanya Yesus bukti adanya Tuhan. Tapi bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Bukan berarti alam semesta ini adalah Tuhan. Itu jelas saudara-saudara. Karena akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Akal inilah serpihan cahaya yang dengan akal manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas yang ada. Akal, sekali lagi saya katakan, adalah cahaya yang mencerahkan. Akal menjadi garis pembeda antara kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Saya kira begitu, silakan sahabat-sahabat lain. Ya, Bang Kaisar. Coba iklan dulu Bang Kaisar biar kita Monitor. Ya. Baik, jadi teman-teman Oten, kalau ingin menguji kecerdasan intelektual dan kompeten, belajar dulu ya teman-teman ya, belajar. Saya akan bernubuat pada malam hari ini ya. Iya. Dengarkan nubuat saya. Iya. Kisah para debater pasal 0101. Ingat. Boleh direkam teman-teman ya. Direkam, dibuat fit. Bahaya ini. Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertua lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim. Perkasa tangguhnya sejak di rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Forum debat kajian lintas agama kian santang pemilik punya kuasa. Ranah komal syiar dakwah Islamiyah, jadikan kita pribadi yang bertakwa dalam agama. Gurunda Zuma melegenda dari Asia sampai Eropa. Handi Celebe si Raja Kata pemutar fakta. Bang Ardiansa Master of Data. Sugi Kristolog data penguji pembedah. Kaisar Nero sang legenda pewarta. Ustadz Alif ramah dan berwibawa. Wanita tangguh bermental baja, dialah Bunda Rahma. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Jika kalian hanya menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak merangkak berak celana. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang kalian percaya buku novel, mengapa dan kenapa kalau ditanya data Bibel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. Sejak kapan anak Tuhan jadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kerang tawar dan lautan, bersatu kopaunya otak dengan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan. Tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Allah. Dan terakhir, segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan ban. Segala daun boleh kau konsumsi. Jadi keringetan. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum. Bisa dari Terusin, jangan ketawa. Dan ini untuk terakhir kali, segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Sekian. Stay tune. Iya. Ya Bang Kris, sorry ya Bang Kris, tadi kena tombak ya Bang Kris ya, mohon maaf ya. Dilanjut lagi Bang Kris. Entar, pertanyaannya pasal 0101 tadi ya. Terus yang kedua tadi ada kumis kayak pagar kecamatan, barusan gimana? Itu requestnya Bang Alif waktu kami sama di room semalam sama Bang Zuma. Dia minta ada Iya, kata-kata betul. kumismu kayak pagar kecamatan katanya. Kayak gua berkumis coy. Itu ke gua, itu kumis gua kayak pagar kecamatan Bang, berarti. lanjut. Ya oke, Bang Kris, silakan Bang Kris dilanjut. Mohon maaf tadi kepotong ya Bang Kris ya. Oke, siap. Bang Kaisar, saya berharap mudah-mudahan barusan itu sebagai sebuah candaan saja Bang ya. Tidak serius, Bang. Oh bukan canda itu, bukan. Oh, bukan canda. Bukan.
Kau tahu posisi saya siapa di sini? Saya adalah pewarta dari Bukit Golgota. Dan biar tahu kamu, tim-tim saya sekarang di sana sedang menyelidiki kuburan orang-orang kudus. Boleh dicek. Mati Kita pakai Ini juga Orang harapan tua. saya, harapan saya itu sebuah candaan saja, tapi kalau serius juga tidak masalah.